Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Di masa pandemi ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka meskipun masih sangat terbatas ya. Sebelum kita mulai proses pembelajaran ini, terlebih dahulu marilah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari ini nanti bisa bermanfaat tentunya buat kita semuanya. Kita mulai ya. Ista'in ad-du'a naftahi. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin. Anak-anak sekalian, pada semester genap di kelas 7 kalian sudah mempelajari mengenai banyak hal. Siapa yang masih ingat terakhir pembahasan di semester genap kelas 7? Coba di Devi, apa yang dipelajari di kelas 7 terakhir? Tentang Bani Umayyah. Daulah Bani Umayyah. Coba siapa yang tahu Daulah Bani Umayyah itu siapa sih ya? Saya Pak. Siapa? Hah? Coba kamu. Kepemimpinan umat Islam setelah Khulafaur. Boleh dikasih aplaus. Nah, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan mengenai kepemimpinan Islam pasca kepemimpinan Daulah Bani Umayyah. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kepemimpinan Daulah Bani Abbasiyah, mulai dari proses berdirinya sampai dengan keruntuhannya. Nah, di pembelajaran tatap muka yang pertama ini kita akan membahas mengenai faktor yang menjadi pendukung terbentuknya Daulah Bani Abbasiyah. Nah, sebelum kita mulai, di situ ada banyak gambar ya yang bisa kalian amati. Ada 2 gambar, terdapat 2 gambar. Silakan kalian mengamati terlebih dahulu 2 gambar tersebut yang ada di modul kalian nantinya. Setelah itu silakan berikan komentar terkait dengan gambar yang ada ya. Nah, sebelum kalian memberikan komentar, kegiatan mengamati di awal proses pembelajaran ini akan Bapak bagi dulu ya untuk kelompoknya. Kelompok 1 adalah kelompoknya Sayyidatus Sofil Ula ya. Sebelah sini anggotanya 4 orang dan sebelah sini 4 orang. Jadi silakan kalian bentuk mejanya. Jadi silakan dirapatkan antara meja 1 dan meja 2 ini dengan meja temannya supaya bisa saling berhadapan-hadapan. Ya, silakan. Kamu
Mana? Sudah selesai pengamatannya? Ya. Baik, kalau sudah selesai, Bapak persilahkan terlebih dahulu ya. Tadi untuk kelompok satu kelompoknya saya Sofir pula, kelompok duanya kelompok Muhammad Alfi Azhar. Kalau begitu, silakan untuk kelompok satu untuk menjelaskan hasil pengamatan dari gambar yang ada. Silakan, siapa yang menjawab? Kelompok satu, siapa duluan yang menjawab kelompok satu? Oh iya, Sayyidatul Sofiqullah, silakan. Gambar 1 itu menunjukkan aktivitas Muhammad bin Ali mengajak masyarakat supaya mau mendukung gerakannya. Iya, bagus sekali. Berikan aplaus untuk Sayyidatul Sofiqullah. Bagus ya, gambar satu tadi yang ada di modul tersebut menggambarkan tentang aktivitas salah satu tokoh pendiri Daulah Bani Abbasiyah yang bernama Muhammad bin Ali, yang beliau mengadakan aktivitas mengajak seluruh warga supaya mau mendukung gerakan dalam rangka pendirian Daulah Abbasiyah. Baik, terima kasih untuk Sayyidatul Sofiqullah mewakili kelompok satu. Untuk kelompok dua, silakan. Ayo, siapa yang mau jawab? Saya Pak. Oh iya, Muhammad Alfi Arzaki, silakan. Menurut saya gambar nomor 2 itu menunjukkan aktivitas Abdul Muslim Al-Qurasani yang mengajak masyarakat untuk mendukung pergerakannya. Ya. Gambar 2 menurut Muhammad Alfi Arzaki itu menggambarkan aktivitas Abu Muslim Al-Qurasani yang mengajak masyarakat supaya mau turut mendukung gerakan Daulah Bani Abbasiyah. Nah, supaya anak-anakku sekalian juga bisa memahami bahwasanya Abu Muslim Al-Qurasani itu adalah merupakan salah satu tokoh pendiri Daulah Bani Abbasiyah. Tetapi Abu Muslim Al-Qurasani ini berasal dari luar bangsa Arab. Orang bangsa di luar bangsa Arab pada masa pemerintahan Daulah Bani Umayyah itu disebut orang-orang Mawali atau biasa disebut dengan warga kelas 2. Oke, baik, untuk aktivitas mengamati gambar kita sudah selesai. Selanjutnya di situ sudah ada pokok permasalahan yang harus kalian diskusikan, ya. Pokok permasalahan apa saja yang harus kalian diskusikan? Silakan lihat di kolom diskusi itu ada 4 pokok masalah yang harus kalian selesaikan nanti ya. Yang pertama, kalian diminta untuk membuat resume tentang beberapa faktor pendukung berdirinya Daulah Abbasiyah. Kemudian yang kedua, menjelaskan tentang pengertian dari kelompok Syiah. Apa sih pengertian dari kelompok Syiah? Kemudian yang ketiga, menjelaskan bagaimana langkah-langkah Bani Abbasiyah untuk mendirikan Daulah Abbasiyah. Yang keempat, menjelaskan beberapa kelompok yang merasa tidak puas dan mulai berani dengan terang-terangan menentang pemerintahan Daulah Bani Umayyah. Nah, anak-anak sekalian, permasalahan-permasalahan tersebut silahkan didiskusikan bersama teman kalian. Untuk kelompok 1 silahkan diskusikan berdasarkan permasalahan yang ada. Begitupun juga dengan kelompok 2. Nah, selama aktivitas diskusi ini Bapak minta kalian semuanya bekerja sama, bisa mencari berdasarkan referensi dari buku yang sudah Bapak bagikan ataupun bisa menggunakan handphone ya, handphone yang kalian gunakan ya, silakan kalian cari, bisa dicari di Google ya. Jadi kalian bisa memadukan sumber referensi yang ada ya. Kelompok sini mana HP-nya, coba dikeluarkan, silakan dicari di Google faktor-faktor apa saja yang mendukung
berdirinya Daulah Bani Abbasiyah dan permasalahan-permasalahan yang sudah Bapak sebutkan tadi. Silakan mulai dari sekarang berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Nanti kalau sudah selesai, ya kalian silakan presentasi satu per satu. Setelah itu, setelah presentasi, kelompok yang lain boleh menanggapi terkait dengan pernyataan dari kelompok yang menyatakan pendapatnya. Oke, mulai dari sekarang silakan kalian pergunakan waktunya semaksimal mungkin untuk berdiskusi. Ya, silakan. Jadi faktor-faktor yang ada, kemudian beralih ke permasalahan-permasalahan berikutnya. Ya. Silakan. Sudah. Ya, dicatat, ada yang mencatat ya, dicatat ya jawabannya terhadap permasalahan yang ada itu dicatat, nanti bisa diutarakan pendapatnya ya terkait dengan masalah-masalah yang ada tadi ya, diselesaikan nanti diutarakan, nanti bisa pula kamu nanti menanggapi jawaban temannya. Iya, semuanya kerjasama ya. Kalau tidak sependapat yang ngomong, jangan diem aja ya, boleh berbeda. Anak sekalian, bagaimana? Sudah selesai diskusinya? Sudah. Kalaupun sudah, berikutnya kita masuk ke tanggapan terhadap diskusi ya. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, jadi silakan secara bergantian nanti menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di materi diskusi kita tadi. Tadi ada 4 ya materi. Yang pertama tentang yang Bapak perintahkan untuk membuat resume tentang faktor pendukung berdirinya Daulah Abbasiyah. Kemudian menjelaskan tentang pengertian dari kelompok si A. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana langkah-langkah Bani Abbasiyah untuk mendirikan Daulah Abbasiyah. Ya, Daulah Abbasiyah mendirikan langkah-langkahnya, bagaimana mendirikan Daulah Abbasiyah. Kemudian menjelaskan beberapa kelompok yang merasa tidak puas dan mulai berani secara terang-terangan menentang pemerintahan Daulah Bani Umayyah. Baik. Untuk yang akan menjawab permasalahan yang ada di kolom nomor 1, siapa yang mau menjawab dulu? Coba. Kelompok, Bapak persilahkan kelompok 2 dulu ya, nanti kelompok 1 setelah kelompok 2 ya. Setuju? Setuju. Kelompok 2 silakan. Ya, itu yang pertama. Apa tadi, coba diulang? Iya, menurut pendapat kelompok 1 yang pertama itu faktornya adalah adanya perpecahan di kalangan internal keluarga Daulah Bani Umayyah dan kekisruhan politik di dalam negeri. Kemudian, ayo silakan. Apa lagi? Munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Umayyah yang dilakukan oleh kelompok Imam Malik, kelompok Dahab di
menilai tangguh kekuasaan khalifah adalah hak keturunan Ali bin Abi Thalib dan ingin menuntut balas atas terbunuhnya Husain bin Ali Di di Karbala. Karbala ya. Berikutnya, ayo, apa lagi faktornya? Perpecahan kelompok suku Arab Utara dan Arab Selatan. Iya. Jadi cuma itu saja faktornya. Atau ada yang ingin berpendapat lain? Coba, ayo, kelompok 2 bagaimana tanggapannya terhadap jawaban kelompok 1? Menurut pendapat kami tidak hanya 3 faktor saja, tetapi ada 2 lagi. Oh, ada 2 lagi ternyata. Ya, silakan. Apa lagi faktornya? Yaitu kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad yang menilai tidak memiliki sikap negarawan yang baik. Oh iya. Terus apa lagi? Dan wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, Khalifah terakhir Daulah Umayyah, telah kalah dalam pertempuran di sungai di Irak di tahun 132 Hijriah atau 1350 Masehi. Baik, ya. Boleh berikan aplaus terhadap jawaban temannya, silakan. Alhamdulillah ya, permasalahan yang pertama sudah terpecahkan. Bagus ya, diskusinya ternyata berjalan bagus, bisa menjawab, bisa saling menanggapi terhadap jawaban dari temannya. Dan bahkan tadi saya dari Sofirullah menambahi ya jawaban teman. Kemudian untuk permasalahan yang kedua mengenai apa sih kelompok Syiah itu, pengertiannya kelompok Syiah itu apa sih? Ya, siapa yang mau jawab? Saya. Iya, silakan siapa? Ya, Amel ya, silakan jawab Amel. Kelompok Syiah adalah kelompok yang mendukung Ali bin Abi Thalib. Bagaimana kelompok 2 dengan jawabannya Amel? Saya setuju karena Karena apa? Kelompok Syiah itu memang apa? Pendukung Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Jadi setuju dengan pernyataannya Amel bahwasanya kelompok Syiah itu adalah kelompok yang mendukung Ali bin Abi Thalib. Baik. Kemudian kelompok 1 tadi saya jawab terkait dengan permasalahan nomor 2. Sekarang permasalahan yang nomor 3. Kelompok mana ini yang mau jawab? Kelompok 3. Permasalahan yang ada di kolom nomor 3. Ayo, siapa yang mau jawab? Tentang langkah-langkah Bani Abbasiyah mendirikan Daulah Abbasiyah. Saya. Kelompok 1 atau kelompok 2 ini? Kelompok 2 ya. Nah, kelompok 2 gantian. Ayo, silakan. membentuk gerakan bawah tanah, menerapkan politik persahabatan dalam gerakannya, menanggalkan nama Bani Abbas tetapi Bani Hasyim, menetapkan wilayah Khurasan sebagai pusat gerakan politik Abbas di bawah pemimpinan Abu Muslim al-Khurasani. Ya, ya. Ada beberapa jawaban tadi ya terkait dengan langkah-langkah Daulah Bani Abbasiyah dalam rangka mendirikan Daulah Bani Abbasiyah. Yang pertama adalah langkahnya adalah membentuk gerakan bawah tanah. Siapa yang tahu apa itu gerakan bawah tanah? Ayo, Muhammad Abdul Azaki, pengertian gerakan bawah tanah. Yuk, apa gerakannya itu dilakukan di bawah tanah? Hah? Apa pengertiannya? Ada yang tahu? Gerakan bawah tanah itu apa? Gerakan yang dilakukan secara sembunyi, gitu ya. Kalau dipahami gerakan yang dilakukan secara sembunyi, tidak diketahui oleh kelompok Bani Umayyah. Kemudian yang kedua, menanggalkan gerakannya itu tidak menggunakan nama Bani Abbasiyah, ya, melainkan supaya mendapatkan simpati dari kelompok-kelompok lain, gerakannya itu dinamakan dengan gerakan Bani Hasyim. Jadi orang-orang Syiah ikut, kemudian kelompok-kelompok yang tidak setuju, orang-orang alim yang ada di Mekah, yang ada di Madinah, turut membantu gerakan dari Daulah Bani Abbasiyah.
kemudian menetapkan daerah Khurasan itu sebagai pusat gerakannya yang dipimpin oleh Abu Muslim al-Khurasani. Oke, permasalahan yang ketiga sudah selesai. Berikutnya yang kelompok 4. Kolom nomor 4 ya, tentang jelaskan beberapa kelompok yang merasa tidak puas dan mulai berani terang-terangan menentang pemerintahan Daulah Umayyah. Yuk, silakan. Kelompok mana nih yang mau jawab permasalahan nomor 4? Tadi kelompok 2 sudah ya, gantian kelompok 1. Ayo silakan kelompok 1. Oh iya, berikan aplaus atas jawaban kelompok 1. Ya, ada kurang lebihnya 4 kelompok yang secara terang-terangan menentang pemerintahan Daulah Bani Umayyah yang dengan penentangan tersebut menjadi salah satu faktor dari pendukung berdirinya Daulah Bani Abbasiyah. Yang pertama adalah kelompok Muslim non Arab atau yang biasa disebut dengan orang-orang Mawali atau warga kelas 2. Mereka ini menuntut tentang status sosial mereka yang dinyatakan sebagai warga kelas 2 karena mereka tidak memiliki peranan yang signifikan di dalam pemerintahan Islam. Yang kedua, kelompok Khawarij dan Syiah. Ya. Yang ketiga, kelompok Muslim Arab di Mekah, Madinah, dan juga Irak. Mereka itu kecewa dengan status istimewa bagi penduduk Suriah. Kemudian yang keempat, kelompok Muslim yang saleh, baik Arab maupun non Arab. Nah, demikianlah tadi anak-anak sekalian proses pembelajaran kita kali ini. Ya, kita bisa menarik kesimpulan dari hasil diskusi kita pada kesempatan hari ini. Nah, pada kesempatan hari ini tadi Bapak sudah melaksanakan penilaian dari keaktifan kalian dalam diskusi, sudah catat siapa yang aktif, siapa yang mengeluarkan ide, gagasan, ya, siapa yang menjawab, itu masuk pada penilaian sikap, ya, sikap sosial, bisa saling bekerja sama, ya. Itu semuanya jadi acuan penilaian terhadap Bapak selain penilaian ulangan harian nantinya. Nah, adapun kesimpulan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini itu terkait dengan permasalahan hasil diskusi kita, yaitu ada 4 ya. Yang pertama, faktor pendukung berdirinya Daulah Bani Abbasiyah. Ya, adapun faktor-faktornya adalah perpecahan internal yang terjadi di kalangan keluarga Daulah Bani Umayyah. Kemudian yang kedua, munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintahan Daulah Bani Umayyah, ya, seperti kelompok Mawali dan kelompok-kelompok yang lain yang memprotes kebijakan dari Daulah Bani Umayyah. Yang ketiga, perpecahan yang terjadi antara kelompok suku Arab Utara dan Arab Selatan yang nantinya ini dijadikan strategi dari Abu Muslim al-Khurasani dalam menguasai daerah Khurasan. Ya. Yang keempat, kekecewaan ulama dan tokoh agama pada Khalifah Marwan bin
Muhammad selaku khalifah yang terakhir Daulah Bani Umayyah yang dinilai tidak memiliki sikap kenegarawan yang baik. Yang kelima, faktor pendukungnya terbentuknya Daulah Bani Abbasiyah itu adalah wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad. Yang kedua, tentang pengertian dari kelompok Syiah. Syiah itu pengertiannya adalah kelompok yang mendukung Ali bin Abi Thalib. Kemudian langkah-langkah Bani Abbasiyah untuk mendirikan Daulah Abbasiyah. Yang pertama, membentuk gerakan bawah tanah. Tokoh-tokohnya itu ada 3, ada Muhammad bin Ali, kemudian ada Ibrahim al-Imam, dan yang ketiga ada Abu Muslim al-Khurasani. Kemudian menerapkan politik persahabatan, artinya mereka tidak menunjukkan perlawanan secara nyata kepada kelompok dinasti Daulah Bani Umayyah. Yang ketiga, dalam gerakannya itu mereka menanggalkan nama Bani Abbas, tapi menggunakan gerakan dari Bani Hashim. Hal itu dilakukan untuk menarik simpati atau dukungan dari kelompok-kelompok yang lain. Yang terakhir adalah menetapkan wilayah Khurasan itu sebagai pusat gerakan politik yang pimpinannya berada di bawah Abu Muslim al-Khurasani. Kemudian mengenai beberapa kelompok yang merasa tidak puas dan mulai berani terang-terangan menentang pemerintahan Daulah Bani Umayyah, itu ada 4. Pertama, kelompok Muslim non Arab. Kelompok Muslim non Arab atau biasa disebut dengan apa tadi? Mawali. Ya. Yang kedua, kelompok Khawarij dan Syiah yang menuntut khilafah yang dirampas oleh Daulah Umayyah. Yang ketiga, kelompok Muslim Arab di Mekah, Madinah, dan Irak yang mereka kecewa dengan status istimewa bagi penduduk Suriah. Dan yang keempat adalah kelompok Muslim yang soleh baik dari Arab maupun non Arab. Baiklah anak-anak sekalian, karena waktu proses pembelajaran kita juga sudah selesai ya, sudah mau ganti pelajaran. Kita sudah menarik kesimpulan dari hasil proses pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini bisakah kalian ambil hikmahnya. Dan terakhir, silakan kalian kumpulkan hasil kerja kelompoknya untuk nanti Bapak wilayah di tutup acara. Nanti silakan kumpulkan hasil dari diskusinya. Oke, baik, untuk kesempatan pembelajaran hari ini marilah kita tutup dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah bil alamin. Baik, Bapak kira itu saja proses pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.